Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, shalom saudara. Kembali ya, kita ada dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat yang ada di layar saudara, yakni Ibrani pasal ke-7, kita satu dalam doa, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada dalam program ini dalam tubuh yang baik, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami membaca Ibrani pasal 7. Tuhan, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati dan diurapi Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita akan langsung saudara ya, membaca karena slide-nya sudah ada. Dan untuk mempersingkat waktu, kita coba baca Ibrani pasal 7 ayat 1 dan seterusnya ya, dan bersama saya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem ya, Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi Raja Salem itu berarti banyak
penafsir mengatakan ya tinggalnya di wilayah sekitar Yerusalem. Yerusalem itu ya apa namanya, tempat yang dari dulu ya, sejak zaman Abraham itu namanya Salem gitu ya, makanya disebut Raja Salem ya, Yerusalem ya, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ini kan juga baru kita baca di dalam surat Ibrani ya. Surat Ibrani saya berkata adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi ya, orang Kristen yang dulunya beragama Ibrani, beragama Yahudi atau orang Ibrani. Mereka punya pemahaman ini ya tentu karena tafsiran para rabai soal Melkisedek yang ditemui Abraham di peristiwa ribuan tahun yang lalu, di mana Abraham itu mempersembahkan persepuluhannya kepada Melkisedek. Berarti Melkisedek itu dianggap lebih tinggi, ya, lebih dihormati daripada Abraham. Padahal Abraham saat itu adalah bukan semata orang kaya, tapi juga sudah menjadi raja ya, karena dia habis perang mengalahkan kerajaan-kerajaan yang menawan Lot ya, di wilayah sekitar Sodom dan Gomora ya. Artinya Abraham meskipun tidak punya tahta, tidak punya mahkota, tapi kekuasaan dia itu atau tentaranya dia atau orang-orangnya dia itu lebih hebat daripada bahkan tentara-tentara raja-raja sekitar. Tapi Abraham merendahkan diri sedemikian rupa kepada Melkisedek ya. Kita bingung di kejadian tuh gimana, tapi ternyata menurut penafsiran rabi-rabi Yahudi, rabi-rabi Israel ya, terhadap peristiwa Melkisedek dan Abraham ini, Melkisedek itu diimani sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Itu makanya Abraham ya memberikan persepuluhan itu ya hal yang wajar ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Padanya pun Abraham memberikan 10/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran ya. Melkisedek itu artinya raja kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera ya. Salem ya. Melkisedek Raja Salem ya. Salem itu sendiri artinya adalah damai sejahtera ya, Shalom ya, Shalem ya. Jadi Yerusalem ya berarti tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Dan memang kalau dari arti namanya kan kita akhirnya paham gitu ya, siapa itu Melkisedek ya. Melkisedek sendiri artinya harafiah adalah raja kebenaran. Siapa raja kebenaran gitu kan? Sedangkan Melkisedek adalah Raja Salem atau raja dari wilayah Salem. Salem sendiri artinya damai sejahtera ya. Jadi ketika Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, Melkisedek, Raja Kebenaran, nah itu kan secara harafiah ya menunjuk pada Tuhan yang merupakan adalah Raja atau Tuhan kebenaran ya, dan juga Raja Damai Sejahtera, pemberi damai sejahtera. Makanya nggak heran saudara, banyak teolog perjanjian baru, perjanjian lama mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah Kristofani atau penampakan Kristus ya, Tuhan ya di perjanjian lama, dan itu diimani, disikapi oleh Abraham yang menghormatinya luar biasa. Tapi tetap bagi saya ini masih misteri ilahi gitu ya. Sebab kalau misalnya Teofani atau Kristofani atau penampakan Allah, penampakan Kristus di perjanjian lama, biasanya ya kalau kita baca di Alkitab perjanjian lama itu tidak terlalu panjang ya. Dengan dikatakan Melkisedek itu raja ya, berarti ya mungkin figurnya kan berarti mempunyai tahta di situ ya. Memang punya kekuasaan, kecuali ini hanya bahasa simbolik ya. Tapi saya rasa Abraham itu, saya nggak tahu juga, ini kembali dalam area tafsir ya. Abraham itu ketika melihat Melkisedek itu, karena Melkisedek ini dengan gambaran kemuliaannya, sehingga Abraham itu menyembah dia dan memberikan persepuluhan, atau memang Abraham secara personal ya tahu benar siapa Melkisedek ini ya. Dia adalah raja kebenaran, berarti mungkin sikapnya, gesturnya, cara dia memimpin itu ya memang adil ya, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, terus juga nggak suka berperang ya,
pokoknya pembawa damai gitu ya. Sehingga ketika Abraham yang sudah pernah kenal dia dan tahu banget siapa Melkisedek, ketika Melkisedek menyongsong dia setelah mengalahkan raja-raja sekitar dan memberkati Abraham, Abraham langsung respect ya. Atau ya tadi ya, ini adalah penampakan supranatural ya, atau sesuatu dalam diri Melkisedek ketika memberkati Abraham tuh, Abraham tahu ini bukan manusia biasa gitu ya, sehingga dia memberikan persepuluhan dan menyembah dia. Nah, mana yang benar? Ya kita apa namanya tidak bisa memastikan ya. Terlebih referensi kita soal Melkisedek di Alkitab kita ya nggak banyak. Dan kalaupun ada di luar juga, Melkisedek itu ya dari buku-buku tafsir para rabi-rabi Yahudi, namanya juga tafsir saudara ya, tapi yang bicara mengenai misalnya Melkisedek itu ditulis di sejarah ya, di luar Alkitab, dan sejarah itu dipegang oleh bangsa tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, ya itu mungkin kita bisa sandingkan ya kebenarannya, karena bukan cuma tafsir tapi juga bicara mengenai apa namanya, ada peninggalannya, kayak misalnya pendiri pembuat Candi Borobudur adalah Wangsa Sailendra ya. Zaman saya SD kan kita belajar luar biasa tuh ya soal itu ya. Kita nggak bisa pungkiri gitu, karena memang tinggalnya banyak. Selain memang candi itu ya diperkirakan dibangun di zamannya Wangsa Sailendra, kemudian ada prasasti-prasasti lain ya, ada kitab-kitab lain yang mengindikasikan memang Wangsa Sailendra lah yang membangun Borobudur, sehingga akhirnya para ahli sejarah Indonesia mengatakan ini dibangun oleh Wangsa Sailendra. Berarti ada bukti-bukti banyak. Nah, Melkisedek ini kan figurnya dan juga ceritanya itu hanya ada di Alkitab Perjanjian Lama dan kemudian di kitab Ibrani yang pastinya berasal sumbernya dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Kejadian. Jadi untuk itu memang ya kita nggak bisa banyak ya mempelajari tentang Melkisedek ini. Jadi kalau bagi saya mengikuti misalnya para penafsir terdahulu yang mengatakan bahwa Melkisedek ini memang orang benar gitu ya. Ada figurnya, bukan cuma sekedar penampakan Tuhan atau penampakan Kristus yang apa namanya sporadis aja, yang hanya sekelebat aja gitu ya. Seperti misalnya malaikat yang 3 orang datang kepada Abraham memberitakan bahwa Lot dan Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Itu kan dipercaya sebagai teofani, penampakan Allah ya. 3 orang dalam 3 wujud manusia, itu gambaran Tritunggal gitu ya, ada yang menafsirkan begitu ya. Tapi faktanya ya 3 orang itu, yang satu ngobrol sama Abraham ya, tawar-tawaran sama Abraham sama dia gitu ya. Kalau nanti kau dapati ada 50 orang, ada 20 orang gitu kan, tawar-menawar gitu ya. Habis itu kan hilang ya. 2 orang yang kemudian menyelamatkan Lot dan anak dan istrinya dari Sodom dan Gomora, ketika habis menarik Lot tiba-tiba hilang gitu ya, nggak tahu kemana gitu, orangnya kemana, tiba-tiba udah nggak diceritakan lagi gitu ya. Nah ini teofani, penampakan Tuhan, dan saya percaya yang berjumpa dengan Abraham itu adalah Tuhan, karena Abraham sujud menyembah dan tidak ditolak oleh penampakan Tuhan. 3 orang yang disembah oleh Abraham ini, mereka tidak menolak penyembahan Abraham ya. Jadi ini adalah supranatural ya, hanya sepintas aja. Nah itu teofani atau penampakan Tuhan, atau kristofani mungkin, penampakan Kristus. Tapi Melkisedek ini saya percaya bukan seperti itu, tapi ya orang benar gitu ya. Cuma memang sesuai dengan namanya Melkisedek, Raja Kebenaran, dan sesuai tahtanya yakni Raja Salem ya, itu memang dia hidup seperti itu sehingga Abraham respect kepadanya. Dan kemudian oleh penulis Ibrani ya, ini Raja Salem Melkisedek ini ditafsirkan, diimani bukan sekedar manusia biasa. Ini menariknya ya. Jadi dia hadir, ada ya, para penafsir mengatakan ada orangnya, ada sosoknya, tapi ditafsirkan lebih lagi. Yuk kita baca yuk ayat berikutnya ya, ayat 3 ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah ini Melkisedek yang disampaikan tentu Melkisedeknya Abraham, karena berkaitan dengan ayat 2 tadi. Berarti kalau demikian ya,
apa namanya, ini bukan manusia biasa ya, bukan figur biasa ya, ada sesuatu yang memang supranatural. Makanya banyak juga penafsir yang mengatakan tadi saya bilang, ini Melkisedek ya penampakan Tuhan benar-benar, karena penulis Ibrani mengatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, berarti tidak punya keturunan di atasnya ya. Dan harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan ya. Nah, ya tadi ya, saya berusaha untuk apa namanya, mengatakan kepada saudara bahwa ya saya percaya ini firman Tuhan ya, tapi harus juga berangkat dari pemahaman bahwa ini penulis kitab Ibrani ini memang orang yang sangat kuat Judaismnya, kuat dengan agama Ibraninya ya, agama Yahudinya, sehingga tentu dipengaruhi banget oleh misalnya para guru-guru, rabi-rabi yang hebat-hebat dari kalangan agama Yahudi yang mengajarkan Taurat, menafsirkan Taurat, dan diterimanya gitu ya. Sehingga akhirnya ketika dia punya pemahaman agama Yahudi dan kemudian bertobat menjadi seorang Kristen, memorinya ini masih kuat sekali ya. Tapi apakah ini benar-benar dikatakan gitu kan, dijadikan sama dengan anak Allah ya? Apakah Melkisedek ini benar-benar Kristofani, Kristus yang sebelum lahir sebagai manusia berinkarnasi dulunya pernah juga apa namanya muncul di Perjanjian Lama ya? Kalau kita lihat pakai bahasanya penulis Ibrani ya seperti ini. Cuma kalau saya tadi ya apa namanya memahaminya ya bisa jadi ya beberapa rabai Yahudi itu apa namanya mengajarkan ini dan akhirnya diimani oleh penulis surat Ibrani, karena memang Melkisedek itu ya tidak diketemukan ya sejarahnya itu siapa. Yang pasti kan dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, karena dia hidup sejaman dengan Abraham gitu ya. Sedangkan orang Yahudi itu tahu, orang Ibrani itu tahu bahwa Abraham adalah nenek moyang mereka, bapak orang beriman. Bener ya, yang pertama kali beribadah, yang pertama kali berdoa gitu ya, yang pertama kali dipanggil Tuhan untuk keluar, dan dari dirinya nanti Tuhan janji akan membentuk bangsa pilihannya dia, umat pilihannya dia kan Abraham. Berarti Melkisedek ini person yang berbeda ya. Ya, sehingga memang akhirnya diteliti kayak gimana pun, nah kebetulan juga nggak ada sejarahnya dicatat oleh orang-orang sekitar ya, mereka mengatakan ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, karena memang referensinya sedikit sekali. Ya, kemudian juga tidak apa namanya berawal dan hidupnya tidak berkesudahan ya. Dan akhirnya karena penulis surat Ibrani tidak menemukan referensi sama sekali soal Melkisedek itu, maka ia dikatakan sama dengan anak Allah. Soal benar apa tidaknya Melkisedek ini sama dengan anak Allah, berarti Kristofani, Kristus yang menjadi manusia di zaman Abraham, atau tidak, yaitu kalau saya sih misteri ilahi ya. Saya mengimani meskipun juga saya tidak terlalu bagaimana begitu, karena tadi ya semua itu masih area tafsir ya, area yang masih belum jelas sekali ya, yang nanti tentu akan entah kalau saya sampai mati belum mengerti, saya nanti akan bawa itu dalam pertanyaan saya ketika berjumpa dengan Tuhan. Siapakah Melkisedek itu? Apakah kau Tuhan yang dulu menampakkan diri pada Abraham, atau memang ada figur lain yang memang begitu orangnya hebat, orangnya lempeng, orangnya kudus, sehingga akhirnya oleh rabi-rabi Yahudi dan juga oleh penulis surat Ibrani, karena sejarahnya tidak mereka dapatkan informasinya, digambarkan, dilukiskan dalam tulisan mereka, dalam pengajaran mereka setara dengan anak Allah gitu ya, imam sampai selama-lamanya. Tapi lepas dari semua tadi ya tafsiran yang bagi saya masih bisa diperdebatkan itu ya, Ibrani mengatakan seperti ini clear gitu ya, ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu Melkisedek itu ya, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Kemudian habis menceritakan soal Melkisedek yang kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari rampasan yang terbaik, kemudian langsung dilanjutkan ayat 5.
ya, keturunan Lewi, anak-anak Lewi, Bani Lewi yang menerima jabatan imam itu menurut hukum Taurat memungut persepuluhan, ya. Dan ini berarti kan disetarakan gitu ya, dikomparasi dengan Melkisedek, di mana dia diberikan persepuluhan oleh Abraham, dan kemudian Lewi berikutnya yang menarik ya, atau memungut atau menerima persepuluhan dari umat Israel ya. Padahal sebenarnya sama-sama keturunan Abraham. Jadi rupanya dalam keturunan Abraham, terutama Israel, 12 suku Yakub ini, ada suku Lewi yang akhirnya dipilih Tuhan untuk memungut, padahal mereka sama-sama ya selevel gitu, keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham, tapi secara agama ya, tanda kutip ya, secara struktur peribadahan ya, suku Lewi ini lebih dimuliakan dibanding suku-suku lainnya karena merekalah yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi meskipun sama-sama saudara, satu darah gitu ya, satu level ya, karena sama-sama anak Yakob, tapi Lewi berhak untuk memungut persepuluhan dari siapapun ya, saudara-saudara mereka itu ya, suku-suku lain di luar suku Lewi ya. Ayat 6. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi ini Melkisedek nih yang memang bukan Lewi karena hidup sejaman dengan Abraham. Ketika Abraham hidup kan Lewi belum ada gitu ya saudara ya. Si Melkisedek ini memungut juga, menerima juga maksudnya ya, persepuluhan Abraham itu ya, dan memberkati dia. Meskipun Abraham itu adalah pemilik janji Tuhan kepada manusia itu kan diberikan Tuhan kepada Abraham. Lewat dirimu lah segala bangsa di muka bumi ini akan kuberkati, kan begitu. Yang mengutuk engkau akan kukutuk gitu kan ya. Tuhan berjanji kepada Abraham, dan janji itu terus berlangsung pada keturunan Abraham. Dia pemilik janji, tapi Melkisedek lah yang memberkati dia. Ya, padahal kalau mau ngomongin kalau Melkisedek itu orang biasa ya, mestinya kan Abraham ya sesuatu yang lebih superior karena dia yang terima janji langsung dari Allah, tapi tidak ya. Berarti Melkisedek memang menurut penulis surat Ibrani posisi ya, rohaninya lebih tinggi, sehingga Abraham itu yang memang luar biasa terima janji itu memberikan persepuluhan dan diberkati ya. Yang memberkati itu bukan Abraham. Biasanya kan kalau dalam budaya, yang memberkati itu tentu yang lebih tua, lebih dewasa, lebih lah pokoknya ya. Orang tua memberkati anak itu wajar ya. Kakek memberkati anak cucunya wajar ya. Gembala memberkati jemaat di gerejanya wajar karena memang strukturnya begitu ya, hierarkinya begitu ya. Tapi dalam kasus Melkisedek Abraham berarti kita juga harus pakai asumsi tadi. Berarti dalam mereka ketika disandingkan, meskipun hebatnya Abraham ini, yang memberkati itu Melkisedek. Berarti Melkisedek lebih dituakan ya, lebih diseniorkan, lebih hierarkinya lebih tinggi secara rohani dibandingkan Abraham. Ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Tapi menarik di sini nih ya. Meskipun tampaknya begitu, tapi penulis Ibrani mengatakan nggak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi ya. Jadi memang seperti itu ya, nggak bisa disangkal itu ya. Berarti memang dalam posisi ini ya Abraham ya dikatakan dia 7 lebih rendah ya. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dalam hal ini orang-orang Lewi. Dan di sana tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi ya, yang berhak menerima persepuluhan. Nah ini akhirnya ditekankan oleh penulis surat Ibrani bahwa yang terima persepuluhan itu Lewi, orang biasa juga, saudara dari anak-anak Yakub lainnya. Maka itu gitu ya, karena ya manusia juga gitu ya, bukan Melkisedek ya, bukan Tuhan gitu ya. Maka ya orang-orang Lewi yang menerima persepuluhan itu Abraham ya, itu juga Abraham itu kan bapa orang beriman. Ini loh. Lewat pemahaman orang Yahudi, Abraham ini dipercaya gitu ya sebagai bapak orang beriman itu yang masuk surga pertama kali, kurang lebih begitu ya, bahasa sederhananya gitu. Maafkan saya kalau kurang pas ya. Sehingga akhirnya orang Yahudi yakin bahwa kalau mereka percaya ada surga,
maka mereka nanti dalam lindungan Abraham yang pertama kali. Makanya Bapak Ibu ingat perumpamaan Yesus atau cerita Yesus soal orang kaya dan Lazarus yang masuk ke dalam dunia orang mati setelah mereka mati. Lazarus itu dikatakan oleh Lukas 16 kalau tidak salah ya, menceritakan peristiwa ini, dibawa dan duduk di pangkuan Abraham. Jadi Abraham itu memang pangkuan Abraham. Apakah Abraham yang menjadi penguasa surga? Kan tidak ya. Cuman perspektif Yahudi itu begitu, saudara. Ya, karena Yahweh, Yehova, Elohim, Adonai itu begitu mahanya, begitu luar biasanya, sehingga ya tetap mereka tidak bisa, apalagi menyebut namanya Yahweh itu kayak lidah saya ngomong Yahweh kan haram ya, haram, nggak boleh orang Yahudi begitu ya, itu begitu kudusnya nama itu, sehingga ketika baca ketemu di kitab Taurat ada kata Yahweh gitu ya, YHWH, orang Ibrani, orang Yahudi langsung merubah pelafalannya menjadi Adonai atau Elohim gitu saudara ya, nggak berani gitu membacakan YHWH dengan YHWH atau Yahweh karena nama itu begitu kudusnya. Sehingga oleh pemahaman tadi sekali, kalau kita belajar budaya atau adat istiadat Yahudi karena itu ya, maka mereka ya tidak bisa seperti kita gitu ya. Kalau orang Kristen kan begitu mudah mengimani dan melafalkan lewat verbal, lewat kata-kata lidah, bahwa ketika kita minta mati nanti, saya percaya Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, Yesus akan menyambut kita seperti layaknya Yesus menyambut Stefanus. Nah, kita kan berani ngomong begitu ini ya, bahwa Yesus Tuhan kita ada di surga, kita akan duduk di pangkuan Yesus, kita akan ada dalam pelukan kehangatan kasihnya di surga, dia akan menyambut kita, menggandeng kita. Kita bisa ngomong begitu, memang itu iman kita. Tapi orang Ibrani terhadap Yahweh, Yehova, Adonai, Elohim tidak seperti itu. Itu kudus gitu. Tuhan tuh terlalu jauh, ya, maha. Sehingga akhirnya ya dipakailah Abraham untuk merepresentasikan atau mewakilkan sosok Yahweh itu ya. Jadi makanya Lewi ya ditarik persepuluhan oleh Abraham. Padahal Abraham kan ketika Lewi hidup ya udah nggak ada gitu ya. Nah ini bahasa analogi, bahasa simbolik gitu ya. Bahwa Lewi juga harus memberikan persepuluhan kepada Abraham yang lebih senior. Abraham ini adalah representasi Tuhan. Makanya ya setiap pendeta, setiap siapapun ya mengembalikan persepuluhan juga, saudara ya. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu ya. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Nah sekali lagi saya bilang tadi ya, ingat nggak dalam pembahasan saya di sesi pertama ya, tadarusan Alkitab Ibrani, emang bahasa penulis kitab Ibrani itu begitu tingginya ya, sehingga saya jujur saja meskipun mempelajari sedikit ya tentang budaya adat istiadat Yahudi, tapi kan nggak banyak, nggak dalam, nggak fokus gitu ke sana, sehingga jujur agak kesulitan ya untuk mengeksplor, mengeksposisi ayat-ayat ini ya, karena untuk menafsirkan ayat-ayat ini tidak hanya dari penguasaan akan misalnya bahasa aslinya, bahasa Yunani misalnya ya, atau tidak menguasai hanya sekitar surat-surat yang lainnya, enggak ya. Memahami satu buah kitab, dalam hal ini kitab Ibrani itu ya harus mempelajari ya konteksnya. Kan yang menulis itu adalah tentu orang yang menguasai Yudaisme atau agama Yahudi. Penerima suratnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang memang sejak kecil sebelum menjadi Kristen adalah orang yang beragama Yudaism. Jadi memang agama Yahudi dalam surat Ibrani itu begitu kentalnya. Dan agama Yahudi itu bukan saja Taurat ya saudara ya, tapi juga adat istiadat atau tafsiran lisan ya, ajaran lisan ya, yang keluar dari lisan, bukan tertulis, bukan berdasarkan Tauratnya Musa di Sinai, tapi ajaran lisan, entah itu ajaran Musa kah, ajaran Joshua kah, semua nabi-nabi, semua hakim-hakim, semua yang diajarkan turun-temurun dan kemudian di Perjanjian Baru dikatakan Yesus sebagai adat istiadat Yahudi, itu adalah sebenarnya terjemahan ini, tafsiran lisan ini ya. Dan itu kita tidak menguasai ya, nggak ada di sekolah STT, di jenjang sekolah tinggi teologi ya, S1, S2, S3 itu ada mata kuliah Talmud ya, atau eksplorasi Talmud ya, tentang tafsiran dari
rabi-rabi Yahudi terhadap Taurat. Kita enggak, itu belajar mandiri kita, dan memang karena kesulitan bahasa juga dan juga referensinya sulit ya. Ya saya ya paling tidak, karena memang dulu punya keingintahuan untuk belajar sejarah, ya sempatlah mendapatkan beberapa buku Talmud itu ya, buku tafsiran rabi-rabi, tapi juga tafsiran yang populer aja tentang ayat-ayat yang memang populer gitu ya. Itu saya sempat dapatkan dia ketika ya ada berkat Tuhan jalan ke luar gitu ya, terus ke toko buku Kristen di luar sana, ternyata ya banyak buku-buku bagus ya yang saya beli beberapa, dan saya bawa pulang ke Indo gitu, ke rumah gitu ya. Tapi ya jujur itu bukan Talmud atau tafsiran yang lengkap, yang berjilid-jilid, yang tebel-tebel. Itu hanya buku tipis, buku tebel segini, saudara. Nah, ada 2-3 buku yang berisi tafsiran rabi-rabi ternama tentang ayat-ayat yang ternama juga di Perjanjian Lama. Jadi nggak seluruh Perjanjian Lama. Ya. Dan itu kalau kita ngomongin Talmud itu di zamannya Perjanjian Baru itu lebih dipahami, lebih dimengerti dibandingkan Tauratnya. Karena memang banyak orang Israel di zaman itu yang menerima pengajaran tafsiran dari rabi-rabi atau ahli Taurat atau guru agama mereka, orang Farisi mereka. Ya. Dan inilah yang terjadi, saudara ya. Makanya sulit nih. Surat Ibrani itu sulit ya, karena sangat kental sekali dengan agama Yahudi ya, agama lama mereka sebelum mereka beriman kepada Yesus ya. Dan itu wajar karena memang penerima surat ini ya orang-orang yang tadinya beragama Yahudi yang baru menjadi Kristen, belum punya pengajaran yang komprehensif. Kristen masih baru saat itu, ajaran baru saat itu, sehingga mereka kadang-kadang masih sering terdistorsi dengan agama Yahudi mereka yang lama. Sehingga akhirnya penulis surat Ibrani ini ya memasukkan muatan-muatan ajaran Yahudi itu tentu dalam perspektif Kristen, seperti Melkisedek tadi digambarkan dalam perspektif Kristen, dihubungkan dengan Yesus, bahwa Yesus itu adalah imam besar kita, bukan dari Lewi ya, tapi dari garis Melkisedek, kan gitu ya. Lanjut ya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Nah, ini juga menarik ya. Pakai terminologi imam yang lebih tinggi daripada Harun, yang Bapak Ibu nggak ketemu itu di ajarannya Paulus, di ajarannya Petrus ya, karena memang konteks penerima surat ini tuh orang Yahudi yang sangat menghormati, respek sama imam besar ya. Imam besar mereka ya Harun, Sadok gitu ya, setelah zamannya Daud ya. Dan apa kata ayat-ayat ini? Ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi imamat Taurat atau ajaran soal imam yang ada di Tauratnya Musa itu kan, imam itu harus orang Lewi. Musa orang Lewi, Harun orang Lewi, suku Lewi yang nantinya ketika Taurat ini diberikan kepada Musa, kemudian lebih lagi ditafsirkan lebih jelas oleh Joshua ketika memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. 11 suku dapat wilayah warisan tanah ya, yang akan mereka tinggali oleh anak cucu mereka, yang bisa diwariskan, bisa dijual, bisa dibeli juga ya. Tapi Lewi kan tidak dapat warisan tanah sama sekali ya. Jadi memang dalam Taurat keimamatan itu ya dari garis Lewi. Imamat Lewi itu berdasarkan Taurat. Jadi kalau ada imam besar lain di luar imamat Lewi, aturan imam yang harus berasal dari keturunan Harun ini ya, yakni imam besar menurut peraturan Melkisedek ya, maka berarti kan mestinya ya Taurat harus berubah dong, karena Taurat kan nggak mengatur itu ya. Itu yang dikatakan di ayat 12 ini. Ayat 13. Sebab ianya tuh Yesus, i-nya besar, yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain ya. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ya Yesus kan singa dari Yehuda,
orang Yehuda. Mana ada orang Yehuda yang melayani mesbah Tuhan? Mana ada orang Yehuda yang melayani kemah suci? Mana ada orang Yehuda yang melayani Tuhan di area kemah suci, di area bait Allah? Nggak ada orang Yehuda ya. Meskipun akhirnya menjadi suku yang terutama dari bangsa Yahudi. Kan bangsa Yahudi itu kan diambil dari kata Yehuda. Ya, Bapak Ibu ingat ceritanya bahwa sejak Salomo mati, kerajaan terpisah dua, 10 di utara, 2 di selatan. Dua ini adalah suku Yehuda dan suku Benjamin. Ya, suku Benjamin ini kalau kita lihat anak-anak Yakub adalah anak paling kecil, ya, suku terkecil gitu ya. Dan makanya ketika Benjamin ini join dengan kakaknya suku Yehuda, maka suku Yehuda inilah yang berperan dalam pemerintahan di kerajaan Israel Selatan ini. Sehingga akhirnya karena orang-orang Yehuda yang mengambil peran sebagai pemerintahan di sini, ya, maka akhirnya ya, karena juga suku Yehuda itu adalah suku yang menjadi sukunya Daud dan Salomo, dan ada janji Tuhan kepada Daud bahwa tahta ini yang kuberikan padamu tidak akan beranjak dari keturunanmu, maka orang-orang Benjamin juga sadar bahwa siapa mereka, sehingga terus memberikan kesempatan kepada keturunan Yehuda yang notabene adalah keturunan Daud untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga akhirnya nanti meskipun ada suku Benjamin dalam kerajaan Israel Selatan ini, yang lebih keluar, yang lebih dikenal kemudian secara umum adalah orang Yehuda, bangsa Yahudi. Padahal di dalamnya ada juga suku Benjamin. Juga ada suku Lewi yang join dalam kehidupan di Israel Selatan ini. Jadi Bapak Ibu paham itu ya. Nggak ada orang Yehuda yang melayani di mesbah. Yang melayani di mesbah di bangsa Yahudi ini ya orang-orang Lewi. Loh, kok ada Pak orang-orang Lewi di suku Yehuda? Apakah semua orang Lewi ada di suku Yehuda? Ya tidak juga. Ingat, orang Lewi itu bukan saja melayani di kemah suci dan juga di bait Allah, tapi ada orang-orang Lewi yang memang melayani di rumah-rumah di wilayah-wilayah tertentu di mana ada orang Yahudi tinggal. Kalau semua orang Lewi itu melayani di mesbah, ya orang Lewi ketika di zaman misalnya perjanjian baru kan, suku Lewi ini udah suku yang besar sekali, saudara. Berapa juta orang mungkin yang memiliki darah Lewi. Nah, kalau mereka melayani di bait Allah, ya seberapa besar sih bait Allah di zamannya Herodes perjanjian baru ini kan gitu. Jadi orang Yahudi tertentu saja. Kebetulan di imam-imam itu yang saya sudah pernah tafsirkan, saya udah buat program tafsiran saya juga di channel ini, yang namanya ahli Taurat, maafkan saya, yang namanya imam kepala, yang namanya kelompok imam-imam di bait Allah itu hanya mereka yang memang punya darah Lewi, suku Lewi. Tapi lebih spesifik lagi, Lewi bukan darahnya bukan darahnya Musa ya, bukan juga darahnya orang-orang Lewi lainnya, tapi dari darah Harun ya, karena Harunlah yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam besar di zamannya Musa. Kemudian di zamannya Daud spesifik lagi, bukan keturunan Harun yang semuanya, tapi hanya Sadok ya. Sadok ini adalah salah satu dari keturunan Harun, dan akhirnya kemudian sampai ke perjanjian baru yang hanya memiliki darah Sadok sajalah yang bisa menjadi imam di bait Allah. Berarti ada jauh lebih banyak orang yang punya darah Lewi yang tidak dapat ambil bagian menjadi imam di bait Allah, gitu ya. Orang yang keturunan Sadok aja harus digilir, ya, nggak setiap hari tugas di bait Allah. Mungkin ketemunya bisa sebulan sekali, ya, karena memang begitu banyaknya keturunan Sadok di zaman itu. Terlebih dari keseluruhan orang-orang Lewi. Nah, mereka-mereka ini yang memang punya darah imam dan tidak dapat bagian warisan tanah, ya tinggal di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh suku-suku Yakub lainnya, nebeng lah gitu. Dan mereka, suku-suku lainnya senang menerima orang Lewi karena mereka adalah imam ya, bisa menjadi pengantara mereka, bisa mengajarkan juga Taurat di desa mereka, di kampung mereka, di wilayah mereka. Dan ketika ada butuh bantuan soal keagamaan, ada orang-orang Lewi yang standby di wilayah itu. Jadi orang-orang Lewi itu memang orang-orang yang diterima. Bahkan kalau kita pernah belajar, saya lupa di mana ceritanya di Alkitab, tapi nanti bisa saya selidiki, itu orang kaya ya, itu bahkan menerima, pasti ada orang Lewi di rumahnya. Ya. Itu nanti orang Lewi nanti yang menjadi pendoa bagi dia, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang terkemuka itu punya orang Lewi.
di dalam rumahnya yang dia hidupi, yang dia pokoknya orang Lewi ini ya benar-benar diservis habis lah. Tugasnya orang Lewi ya bersyafaat bagi orang ini dan seisi rumahnya kepada Tuhan dan seterusnya, menjadi imam begitu ya. Ya kalau dibilang imam bayaran ya tergantung perspektif saudara gitu ya. Tapi memang menjadi pendoa dan itu hal yang bagi saya wajar. Saya pernah melihat ada beberapa perusahaan punya tim doa ya. Ya itu bagus saja ya. Memang tim doa ini ya bukan melayani Tuhan di gereja-gereja, tapi di perusahaan itu ya sebagai pendoa. Kalau perusahaan ini mengambil keputusan apapun, mereka bersyafaat dulu, minta pertanyaan Tuhan. Nanti kalau Tuhan bilang sejahtera jalan, ya perusahaannya lanjut. Kalau enggak, ya perusahaannya mikir lagi panjang gitu ya. Dan mereka, pendoa-pendoa ini kan ya hidup dari perusahaan ini juga. Tanda kutip ya diterima gaji mungkin ya, cuman tidak seperti pegawai lainnya yang digaji untuk bekerja di perusahaan, tapi orang-orang ini dapat berkat dari perusahaan itu, tanda kutip lah digaji, tapi tugasnya untuk berdoa, bersyafaat bagi perusahaan itu. Apakah ini adalah hamba Tuhan bayaran? Ya tidak juga saudara ya. Jadi tergantung perspektif saudara aja lah ya, silakan aja kalau mengatakan itu. Tapi memang ini yang terjadi, yang saya pelajari di dunia perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang Lewi karena begitu banyaknya ya seperti ini. Nggak semuanya di bait Allah, nggak semuanya di kemah suci. Ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi rupanya peraturan Melkisedek, keimaman Melkisedek itu adalah syaratnya bukan lagi mengikuti imamat dari Taurat atau keimaman yang diatur oleh Taurat, oleh aturan-aturan manusia, tapi orang yang bisa menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek adalah orang yang berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, tidak bisa mati. Ya, Melkisedek diimani tidak berbapa, tidak beribu, dia kekal, dia tidak berkesudahan. Ya, makanya disembah sama Abraham. Yesus yang kita imani sebagai orang percaya juga tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Dia mati, tapi hanya 3 hari, kemudian bangkit kembali. Dia tidak binasa di dalam alam maut. Dia kembali bangkit, hidup, dan naik ke surga, dan seterusnya hidup di sorga. Ya, nanti kita akan sampai ke sana karena Tuhan di sorga juga sedang menyiapkan tempat bagi kita. Itu kata Yohanes pasal 14. Nah, inilah keimaman menurut peraturan Melkisedek. Jadi siapa saja, bukan orang Lewi, siapa saja bisa menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tapi syaratnya satu ya, dia harus tidak bisa binasa. Jadi ya otomatis gugur terhadap kita semua karena kita manusia fana yang pasti bisa mengalami maut. Dan kalaupun kita bisa hidup dan tidak binasa, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena kita mengimani Yesus sebagai buah sulung Tuhan yang lebih dahulu mati, bangkit, dan kita yang percaya kepadanya nanti pasti akan mati juga dan akan bangkit juga, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kan begitu ya, ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itu ada ayatnya tentang Yesus di situ ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, karena Yesus menjadi imam besar bukan karena keimamatan yang diatur oleh Taurat, memang artinya ya, karena dia Yesus jadi imam besar, kita mengimani Yesus imam besar ya menurut peraturan Melkisedek, itu yang ditetapkan Tuhan kepada Yesus. Maka ya akhirnya ya secara yuridis ya hukum Taurat itu ya tidak lagi kita hidupi, dalam artian kita imani ya sebagai kebenaran yang sejati ya, aturan-aturannya ya, kemudian juga apa yang terkandung di dalamnya ya. Kita sekarang ini karena mempercayai Yesus Kristus sebagai imam besar kita menurut peraturan Melkisedek, maka kita diberikan hukum yang baru. Hukum yang baru itu tidak serta-merta hukum yang benar-benar baru benar gitu ya, tidak ya. Hukum yang memang baru dalam tensi
itu Taurat yang sudah digenapi dalam diri Yesus. Sebab kalau kita membaca tadi, nggak ada orang yang bisa membuat dirinya bisa hidup semakin sempurna karena hukum Taurat. Ya, di ayat 19, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Justru kita semakin tahu belajar hukum Taurat, kita semakin sadar bahwa kita ini manusia yang salah, ya. Manusia yang banyak dosa. Ya. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi kita sekarang percaya kepada Yesus. Sehingga akhirnya kita ini ya mengimani diri kita sudah sempurna ketika percaya kepada Yesus. Nah, baru responnya ketika kita sudah sempurna, kita berusaha melakukan banyak hal yang diajarkan hukum Taurat. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi sudah sempurna. Tapi ukuran kesempurnaan itu ya bisa kelihatan lewat apa yang Taurat ajarkan. Ya, makanya sekarang saya membaca Taurat, tapi dalam perspektif angle yang jauh berbeda dengan orang Israel, dengan orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan Taurat agar dia bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Sedangkan saya melakukan Taurat, coba mengerjakan Taurat karena saya tahu saya sudah sempurna. Dan orang yang sempurna itu ciri khasnya adalah orang-orang yang melakukan Taurat. Seperti yang diajarkan di kitab Taurat. Maka saya membaca Taurat, oh ternyata orang itu harus begini. Ya saya sudah sempurna, saya sudah terima kasih karunia. Maka Roh Kudus tolong saya supaya apa yang kau ajarkan kepada orang Israel lewat Taurat itu bisa terbuahi lewat hidup dan perbuatan saya jadi kesaksian yang hidup gitu. Jadi saya melakukan apa yang diajarkan Taurat. Misalnya tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, menghormati orang tua, mencintai Tuhan, mengkuduskan hari Sabat ya, tentu dengan tafsiran yang diperbaharui ya dalam iman Kristen gitu ya. Saya melakukan itu bukan untuk selamat. Saya melakukan itu karena kalau saya dalam perspektif Kristen, saya yang sudah dikuduskan Tuhan ya, terima keselamatan dan janji keselamatan itu, saya harus memiliki ciri khas tadi ya. Bukan untuk selamat, sudah selamat, tapi sebagai orang yang sudah selamat mestinya hidupnya seperti ini. Saya kan harus ada guidance-nya, harus ada kisi-kisinya, aturannya yang saya tahu ya. Maka saya coba mengerjakan itu, bukan dengan kuat gagah saya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Nangkap saudara ya. Nah, ini yang perspektif yang berubah ya. Ayat yang berikutnya, ayat 20. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Otomatis orang Lewi kan imam jadi tanpa sumpah. Yesus juga begitu, ya nggak disumpah dulu gitu ya. Tapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah ini menarik nih. Orang Lewi jadi imam ya begitu saja karena faktor genetika. Tapi Yesus ya terima sumpah atau perkataan Tuhan ya, bahwa dia adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Orang Lewi ya, itu jumlah besar mereka menjadi imam mereka ya, tapi mereka ya tadi ya dicegah oleh maut ya. Pasti mati gitu ya. Makanya ya mereka tidak bisa menjadi imam untuk selama-lamanya. Ada durasi ya, dicegah oleh maut, itu menarik banget kalimatnya ya. Agar tidak bisa tetap menjabat sebagai imam. Sehebat apapun imam, bahkan imam besar dari garis imamat Taurat, yakni imamat harus dari garis darah Zadok gitu ya. Ya dia hanya jadi imam besar ya, dalam durasi waktu beberapa lama saja. Tapi Yesus tidak demikian. Ya, keimamatannya tidak bisa beralih kepada yang lain. Kita tidak bisa bilang begini, saya adalah imamat baru, saya adalah imam besar yang mewarisi keimamatan Yesus dari peraturan Melkisedek. Kita nggak bisa gitu. Ya, sepanjang dunia ini berakhir nanti, ya sampai nanti dunia ini berakhir nanti, imam besar kita Yesus Kristus. Ya, keimamannya tidak dapat beralih kepada siapapun. Ya, bahkan nggak bisa beralih kepada orang yang kudus atau dianggap kudus sekalipun. Ya, tetap dalam tangan dia keimamatan itu, ya, imam besar itu, ya. Ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, karena dia keimamatannya kekal, ya,
abadi, ya, nggak akan beralih kepada siapapun. Maka manusia-manusia di generasi manapun, bahkan nanti yang ketika kita sudah mati baru dilahirkan dalam generasi manusia-manusia modern di akhir zaman misalnya, ya, Yesus tetap imam besar dan dia tetap akan jadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Jadi namanya itu kekal, namanya itu luar biasa, ya, ayat 26. Sebab imam besar yang sedemikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, ya, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nggak seperti imam besar lain yang setiap hari meskipun dia sudah imam besar, dia harus menyucikan dirinya, minta ampun sama Tuhan atas dosa pribadinya, baru ketika itu dia melayani orang-orang lain. Imam besar semuanya begitu. Dosanya salah diberesin, baru melayani orang lain. Tapi Yesus tidak demikian, tidak seperti imam-imam besar lainnya. Ya, dia tidak berdosa, ya, dan dia sudah mempersembahkan dirinya untuk menanggung semua dosa manusia, sehingga akhirnya dia yang sebenarnya nggak harus mati, nggak layak mati, nggak mesti dapat kutuk dosa itu, dia tanggung semua itu, ya, di atas kayu salib. Dia lakukan itu sekali untuk selama-lamanya, sehingga manusia-manusia yang percaya akan korban penebusan dosa Yesus di atas kayu salib itu, yang hidup dalam dimensi waktu yang berbeda sepanjang dunia ini ada, orang ini akan terima pengampunan. Ia melakukannya sekali, cukup untuk selama-lamanya. Ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya, jadi penggenapan Taurat itu mengatakan, ya, bahwa Yesus itu adalah imam besar yang sempurna untuk selama-lamanya. Nah, itu yang saya dapatkan dari Ibrani pasal yang keberapa tadi nih? Pasal yang ke-7, ya saudara ya. Ya, saya merasa sendiri ya bahwa apa yang didapatkan, apa yang saya dapatkan dari pembacaan surat Ibrani ini ya memberkati, karena saya akui ini membacanya butuh pelan-pelan ya, dan saya harus akui ya mungkin tafsirannya ya tidak begitu terlalu dalam, karena tadi saya menyadari saya tidak terlalu punya pengetahuan yang luas sekali soal Judaism itu. Saya mempelajari ya dalam hubungannya yang erat kaitannya dengan agama Kristen saya ya. Tapi yang di luar itu ya saya tidak terlalu mempelajari ya. Hanya sepintas lalu saja. Sehingga memang kadang beberapa angle terminologi kata entah kalimat yang ada di surat Ibrani itu ya butuh effort sungguh gitu ya. Butuh benar-benar pencernaan sungguh, ini apa maksudnya ya. Apa yang harus saya sikapi dari ayat dan kalimat ini ya gitu. Tapi saya rasa sampai pasal ke-7 ini lumayan lah gitu ya. Saya lumayan dalam artian oke, yang saya katakan tuh memberkati saya juga. Nggak ada yang saya akhirnya deny atau anggap itu salah atau slip tongue gitu ya. Masih dalam area yang baik gitu ya. Dan mungkin beberapa saudara bahkan mungkin ada yang punya penafsiran lebih baik daripada yang saya bagikan di dalam Talk with Pase soal surat Ibrani ini ya. Kalau merasa memiliki sesuatu yang berbeda dan jauh lebih baik, atau mungkin yang sama tapi memperkaya pandangan saya tadi ya, tafsiran saya tadi yang saya sharingkan kepada saudara, silahkan loh ya, bagikan berkat itu lewat live chat atau lewat kolom komentar ya, pasti akan memberkati semua. Karena kalau masuk di live chat dan kolom komentar tentu kan bisa dibaca oleh orang-orang yang kemudian mengikuti program ini di lain kesempatan di masa yang mendatang ya. Jadi kita saling memberkati, saling mengingatkan, saling menambah sesuatu, memperkaya sesuatu. Saya sangat percaya di umur saya yang sudah sekarang, kalau menurut saya ya baca buku lagi itu ya tidak lagi bisa saya lakukan dengan maksimal dengan usia saya sekarang, dengan posisi saya sekarang. Jadi saya lebih senang sekarang ini mendapatkan ilmu ya dari pengamatan, dari surfing
browsing di internet ya. Wawasan saya semakin luas ketika cakrawala dunia yang saya lihat semakin luas ya. Makanya saya berlangganan banyak koran-koran di handphone saya ya. Saya download gitu ya aplikasi koran-koran sehingga langsung saya klik koran hari ini dari kantor berita mana yang saya klik, yang saya mau ikuti bisa muncul ya. Bahkan yang dalam berbahasa Inggris, meskipun harus saya akui saya juga kadang-kadang kesulitan untuk memahaminya secara utuh karena miskinnya agak tidak terlalu banyaknya kosakata yang saya pahami dari bahasa Inggris karena bukan bahasa ibu saya, dan problemnya juga bukan menjadi bahasa sekunder di Indonesia ini ya, sehingga kita nggak bisa berbahasa Inggris dengan siapa saja di Indonesia ini. Jadinya jujur saya agak kesulitan ya, kecuali saya memang menggunakannya praktis di perusahaan seperti saudara mungkin karena punya atasan orang bule, karena juga sering berkomunikasi bisnis dengan relasi saudara yang ada di luar negeri, mungkin akhirnya bahasa Inggris saudara terasah gitu ya lewat pengalaman, lewat praktis ya. Saya tidak nih ya. Ya, jadi akhirnya ya meskipun saya tahu pasif gitu ya, tapi karena nggak pernah dikatakan itu agak loadingnya lama ya. Seingat saya dulu ketika saya ada saya pernah ya sekitar 2 minggu atau ya 2 mingguan begitu ada di Australia saudara. Selama 2 minggu itu ya akhirnya karena saya kemana-mana juga sendiri ya, cari makan sendiri ya, ke kafe sendiri, terus mau belanja souvenir atau oleh-oleh sendiri ya, bahkan bawa mobil dikasih pinjam sama orang yang mengundang saya juga bawa mobil sendiri, nyetir sendiri gitu saudara ya. Jadi akhirnya terpaksa gitu, meskipun dengan kosakata yang sedikit itu akhirnya bisa juga sih ya, sekedar beli makan minum, beli oleh-oleh, sekedar untuk ngobrol atau mendengarkan mereka ngomong, saya bisa ya. Ya akhirnya bisa, tapi ketika kembali lagi ya nggak dipakai lagi, nggak bisa. Jadi butuh adaptasi ya, butuh waktu pemanasan yang cukup panjang ya. Nah meskipun begitu ya, dengan keterbatasan saya tadi, saya berusaha untuk membaca juga ya informasi-informasi berita dari luar negeri sana. Karena jujur saudara harus diakui, nggak semua berita-berita internasional yang bagus itu, yang penting buat saya itu dikonsumsi, buat saya itu terdeliver atau disampaikan juga oleh berita-berita di koran lokal. Jadi kalaupun ada, kadang-kadang sudah digiring sedemikian rupa dengan pemahaman tertentu dari surat kabar Indonesia itu ya. Jadi akhirnya nggak utuh gitu. Kalau orang luar tuh entah kenapa kalau menceritakan sesuatu, jurnalis mereka tuh lebih jujur gitu ya, objektif aja. Meskipun harus diakui ada yang subjektif juga ya, tapi rata-rata objektif ya. Kalau benar ya benar, salah ya salah gitu ya. Kayak misalnya kalau menceritakan tentang pendeta atau pastor gitu ya, yang dituduh diduga seksual abuse atau melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ya. Itu beritanya kalau di luar negeri ya vulgar gitu aja gitu ya. Padahal yang diomongin itu adalah figur pendeta atau romo atau pastor gitu ya saudara ya. Tapi ya orang luar tuh logika aja ya, kalau buruk ya buruk gitu ya. Tapi kalau di Indonesia coba ya bisa nggak begitu kan, nggak gitu ya, berusaha untuk ditutupi karena ya tadi pakai nggak enak lah gitu ya, masih praduga tak bersalah lah, belum ketok palu, bahkan udah ketok palu pun ya kita masih berusaha nggak terlalu gimana gitu ya, alah paling dia udah bertobat lah, kan begitu pikiran kita ya. Tapi kalau orang luar kan tidak. Jadi ya itu saya ambil contoh yang lebih ekstrim gitu ya, sehingga akhirnya berita-berita di luar negeri yang sampai ke Indonesia itu ya, yang disampaikan lewat koran-koran lokal itu ya yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya koran lokal tersebut. Artinya ada yang dipotong atau mungkin juga persepsinya digiring supaya sama dengan persepsi mereka, sehingga objektivitas kalau bagi saya ya kurang saya dapatkan, kecuali ya berita-berita yang normatif gitu ya. Tapi kalau berita-berita yang sensitif itu nggak vulgar gitu ya. Dan saya lebih suka, maafkan saya ya, bukan sombong gitu ya, membaca koran-koran luar, meskipun tadi kosakatanya banyak yang saya tidak paham, tapi apalah susahnya
ya, baca korannya di handphone gitu ya. Ada kata-kata yang saya nggak ngerti, tinggal buka mesin pencari di Google, tinggal cari artinya apa. Oh, kini saya memahami. Oh, maksudnya ini. Selesai. Jadi intinya saya dapatkan, dan saya mendapatkan berita yang baik. Dan itu saya dapat ilmunya sekarang begitu, Bapak Ibu. Ya, lebih pada referensi-referensi, entah video kah, entah itu audio kah, entah itu bahkan yang tertulisnya gitu ya, atau apa berkas-berkas atau cerita-cerita atau berita-berita yang tertulisnya. Itu yang bagi saya sekarang ini nggak butuh waktu banyak. Kalau baca buku itu saya butuh waktu seminggu kali ya. Apalagi kalau buku bahasa Inggris itu bisa butuh waktu lebih lama untuk bisa menyelesaikannya ya. Tapi kalau dengar berita-berita dari luar, meskipun mungkin juga harus pintar-pintar juga ya mendengar yang mana nih, ya kantor berita yang mana nih, kantor berita benar atau lambe turah nih, yang hanya gosip-gosip saja gitu ya. Nah itu kan butuh kebijaksanaan juga. Tapi itulah yang membuat akhirnya wawasan, paling tidak saya harus mengakui, saya punya wawasan yang cukup ya berdasarkan semua itu ya. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita perluas wawasan kita ya, supaya kita juga lebih bijaksana dalam mengatur hari-hari kita ke depannya. Gitu ya saudara ya. Semoga diberkati dan dipahami. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita akan akhiri program ini, sudah 1 jam. Dan sebelum kita akhiri, saya cuma ingin kembali menyapa. Terima kasih buat kebersamaan menemani saya. Tuhan memberkati saudara ya. Hidup terus dalam Tuhan, terus baca Alkitab, terus tumbuhkan imanmu, terus dukung program ini lewat doamu, lewat kasihmu, lewat sharingmu kepada yang lain soal program ini, sehingga akhirnya ada banyak orang di sekitarmu yang juga bisa belajar menumbuhkan iman mereka bersama program ini. Semoga, saya berharap program ini jadi berkat bagi banyak orang, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami belajar dari Ibrani pasal 7. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa esok malam. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.